Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang integral. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu nih apa itu integral. Di sini integral adalah bentuk kejumlahan berkesinambungan kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Oke, selanjutnya kita masuk pada rumus dasar integral, yaitu dimana rumusnya yaitu integral kx pangkat n dikali dx sama dengan k per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk materi selanjutnya, kita harus mengetahui keterangan dari rumus tersebut, seperti k merupakan koefisien, x merupakan variabel, n merupakan pangkat atau derajat, c merupakan konstanta. Nah, selanjutnya kita masuk pada integral tak tentu, yang dimana integral ini yang tidak memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hanya diperoleh fungsi umumnya saja, disertai suatu konstanta c. Nah, teman-teman semua, di sini integral tak tentu tersebut memiliki beberapa sifat, yaitu sifat pertama berkaitan dengan integral suatu fungsi yang memuat suatu konstanta seperti integral kf x dx sama dengan k integral f x dx. Oke, selanjutnya masuk pada sifat kedua, yaitu sifat kedua berlaku untuk penjumlahan dua fungsi di dalam integral seperti integral dari fx ditambah gx dx sama dengan integral dari fx dx ditambah integral gx dx. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sifat ketiga, yaitu berlaku untuk pengurangan dua fungsi di dalam satu tanda integral, seperti integral dari fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Nah, sekarang kita masuk nih kepada rumus integral tak tentu, yaitu di mana integral dari fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c. Nah, untuk lebih paham lagi nih, mari kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal ini yang mudah kita pahami dulu ya, seperti integral dari x pangkat 3 dx sama dengan kita misalkan dulu fx sama dengan x, n sama dengan 3 ini dari pangkat ya, dan kita memperoleh hasil yaitu integral dari x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 ditambah c. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada integral tentu, yang dimana integral yang udah ditentukan nilai awal dan akhirnya ada rentang a sampai b. Nah, a sampai b merupakan batas atas dan bawah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sifat integral tentu. Yang pertama yaitu integral batas a b dari fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, kita masuk kepada sifat yang kedua, yaitu integral a batas bawah dan b batas atas dari fx dx ditambah integral b batas bawah dan c batas atas dari fx dx sama dengan integral a batas bawah c batas atas dari fx dx. Yang ketiga yaitu integral a batas bawah b batas atas dari k fx dx sama dengan k integral a batas bawah b batas atas dari fx dx. Dan yang keempat yaitu integral a batas bawah b batas atas dari fx kurang lebih gx dx sama dengan integral a batas bawah b batas atas fx dx kurang lebih dari gx dx. Oke, kita lanjut masuk kepada rumus, yaitu integral a batas bawah b batas atas dari fx dx. Oke, kita langsung saja masuk kepada contoh soal, yang dimana integral batas bawahnya min 4, batas atasnya min 1, nilainya yaitu 7 dx. Nah, di sini nilainya nggak ada x kan, maka di sini kita kasih x-nya yaitu 7x, batas bawahnya min 4, batas atasnya min 1. Nah, kita memperoleh hasil
7x nya yaitu min 1, kita masukkan ya, 7 dikali min 1 dikurang 7 dikurang min 4 itu yaitu batas bawahnya, dan langsung saja kita kalikan. 7 dikali min 1 yaitu min 7 ditambah 7 kali min 4 yaitu 28, dan hasilnya yaitu min 7 ditambah 28 adalah 21. Nah teman-teman, kita masuk kepada integral substitusi, yaitu menyelesaikan dengan mensubstitusi persamaan dalam bentuk yang lebih sederhana, yang dimana rumusnya yaitu integral dari f u du per dx sama dengan integral f u du. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal, yaitu nilai dari integral x kurang 2 pangkat 5 dx. Nah di sini kita dapat memisalkannya dulu, seperti u sama dengan x dikurang 2 dan du nya sama dengan dx. Nah lanjut, yaitu integral dari x kurang 2 pangkat 5 dx sama dengan integral u pangkat 5 du. Selanjutnya yaitu u pangkat 5 ditambah 1 per karena pangkatnya 5 jadi per 5 ditambah 1 ditambah c. Nah c ini karena lambang integralnya hilang maka ditambah c, dan hasil akhirnya yaitu 1 per 6, u nya tadi x dikurang 2 pangkat 6 ditambah c. Nah kita lanjut ya, yaitu pada integral parsial, yang dimana integral parsial ini digunakan dengan memisahkan dua fungsi yang berbeda tetapi punya variabel yang sama, disebut integral parsial karena sebagian bentuk dilakukan operasi turunan, sebagian operasi integral. Nah rumusnya yaitu integral u dv sama dengan u v dikurang integral v du. Contoh soalnya yaitu hasil dari integral 2x dalam kurung 5x tambah 1 pangkat 6 dx. Jadi kita misalkan u sama dengan 2x, du sama dengan 2 dx. Nah pada dv nya sama dengan 5x tambah 1 pangkat 6 dx, dan pada v nya sama dengan 1 per 5 dikali 1 per 7 dikali 5x tambah 1 pangkat 7. Nah 7 ini berasal dari pangkat 6 pada soal lalu ditambah 1. Jadi hasilnya 1 dikali 1 sama dengan 1 per 5 dikali 7 sama dengan 35. Nah pada 5x tambah 1 pangkat 7 nya tetap ya. Nah selanjutnya kita masuk pada penerapan rumusnya, dimana integral 2x 5x tambah 1 pangkat 6 dx sama dengan 2x dikali 1 per 35 5x tambah 1 pangkat 7 dikurang integral 1 per 35 5x tambah 1 pangkat 7 dikali 2 dx. Maka hasilnya sama dengan 2x per 35 5x tambah 1 pangkat 7 dikurang 2 per 35 dikali 1 per 5 dikali 1 per 8 5x tambah 1 pangkat 8. Nah karena tanda integralnya hilang maka ditambah dengan c. Nah hasil akhirnya sama dengan 2x per 35 5x tambah 1 pangkat 7 dikurang 1 per 700. 700 ini datang dari 35 dikali 5 dikali 8 per 2, maka hasilnya sama dengan 700 dikali 5x tambah 1 pangkat 8 ditambah c. Oke lanjut pada integral fungsi trigonometri, yang dimana integral ini disebut juga dengan antidiferensial atau kebalikan dari turunan. Oke selanjutnya kita masuk kepada rumus, yang dimana pertama rumusnya yaitu integral dari sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Nah rumusnya yang kedua yaitu integral dari cos x dx sama dengan sin x tambah c. Yang ketiga yaitu integral dari tan x dx sama dengan min lan cos x ditambah c. Selanjutnya yaitu rumusnya integral kotangent x dx sama dengan lan sin x tambah c. Rumus berikutnya yaitu integral dari sekon x dx sama dengan lan sekon x ditambah tan x ditambah c.
Dan rumus yang terakhir yaitu integral kosekon x dx sama dengan lan kotangen x min kosekon x tambah c. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal, yaitu hasil dari integral sin pangkat 3x cos x dx adalah, maka dapat kita misalkan u-nya sama dengan sin x, maka du per dx-nya sama dengan cos x, atau dx-nya itu du per cos x. Nah, selanjutnya yaitu integral sin pangkat 3x cos x dx sama dengan integral u pangkat 3 kali cos x du per cos x. Nah, di sini cos x-nya bisa kita coret ya. Maka yang tinggal yaitu integral u pangkat 3 du. Nah, selanjutnya yaitu 1/4. 4 ini karena pangkatnya 3 maka ditambah 1, dan u4 juga pangkatnya 3 ditambah 1 dan ditambah c, dan kita peroleh hasil akhirnya yaitu 1/4 sin pangkat 4x ditambah c. Oke, sekian penjelasan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya.